الله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Hadratal Mukarramin, jamaah Masjid Al-Mukarrabin yang mudah-mudahan selalu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah kembali mendudukkan kita di taman-taman surganya, yaitu majlis-majlis ilmu. Dan ini sebuah kesyukuran di antara ribuan manusia yang ada di muka bumi ini, kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk enteng ngelangkahin kaki kita hadir di majlis ilmu. Oleh karenanya Allah mengatakan sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah ingin berikan kepadanya kebaikan akan Allah entengkan langkahnya menuju majlis-majlis untuk tafakuh di dalam agama. Majlis itu adalah majlis ilmu. Maka sebuah kesyukuran, mudah-mudahan Allah ridha dengan majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa, mudah-mudahan salawat yang senantiasa membasahi lisan kita betul-betul berbuah syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita insyaallah pada siang yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang mulia ini, adalah tentang bagaimana kita menggapai kemuliaan Al-Quran. Bulan ini bulan apa, Pak? Bulan Rajab. Kalau ditanya tentang ada apa di bulan Rajab dan amalan apa yang dianjurkan di bulan Rajab, kira-kira jawabannya apa, Pak? Bulan Rajab, ada apa ya di bulan Rajab? Amalan apa yang dianjurkan di bulan Rajab? Maka ada satu ayat di dalamnya Allah menunjukkan kemuliaan Al-Quran yang memberikan informasi kepada makhluknya yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan informasi tersebut kepada kita. Apa ayatnya? Dalam surat Taubat ayat 36. Nanti kalau lagi iseng-iseng di kantor, nganggur, jangan pernah berat untuk membuka Al-Quran. Ada guru saya bilang begini, jangan ngerasa sedih Al-Quranmu berdebu, katanya. Al-Quran berdebu jangan sedih. Yang harus kamu sedihkan, kalau Al-Quran saja di rumahmu berdebu, berarti boleh jadi hatimu itu lebih berdebu, karena sudah jarang megang Qurannya berdebu. Maka di dalam surat Taubah ayat 36 Allah menyatakan, Inna iddatash syuhuri indallah Ithna asyara syahran fi kitabillah
Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menginformasikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dari mana kita tahu jumlah satu tahun ada 12 bulan? Itu informasi langsung dari Allah. Inna iddatas syuhur, inna sesungguhnya, iddatas syuhur jumlah bulan dalam satu tahun, isna asyara syahran, ada 12 bulan, fi kitabillah, itu dalam ketetapan Allah. Jadi bukan ijtihadnya para ulama astronom yang menentukan jumlah bulan 12 dalam satu tahun, tidak. Tapi memang sudah informasi langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu digarisbawahi ada kata-kata minha. Di antara yang 12 ini arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum. Hurum artinya dimuliakan. Paham? Kalau seandainya ada sesuatu kemudian dimuliakan dan yang memuliakan adalah Allah, maka berarti di dalamnya betul-betul ada kemuliaan. Gambaran singkatnya seperti ini. Bahasa Arabnya rumah apa Pak? Baitun. Tapi kalau disandarkan nama Allah ke dalam kata baitun menjadi baitullah, rumah itu menjadi mulia. Betul? Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Mekah. Amin. Untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, lanjut ke kota Madinah, kita ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Baitun rumah, disandarkan kepadanya kata Allah, jadi baitullah menjadi mulia itu rumah. Rasulun utusan, pimpinan ngutus bawahannya, utusannya pimpinan biasa. Tapi kalau kata Rasulun yang artinya pimpinan disandarkan dengan kata-kata Allah, Rasulullah menjadi utusan yang mulia karena utusan Allah. Maka bulan kalau sudah dimuliakan oleh Allah, berarti di dalamnya betul-betul Allah muliakan. Apa 4 bulan yang mulia ini? 4 bulan yang mulia disebutkan oleh Ibnu Abbas, Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah pada saat haji wada, menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya 4 bulan yang dimaksud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, ada yang tahu Pak, 4 bulan hurum? Bulan Rajab, ya. Kemudian sisanya Sya'ban, Ramadan. Nah, urutannya adalah kata baginda Nabi, salasun mutawaliyatun. 3 bulan berurut-urut, 1 sendirian, Pak. Apa yang 3 berurut-urut? Pertama, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Ini 3 berurut-urut karena dalam urutan bulan Hijriah, bulan 11, bulan 12, bulan 1. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 nyempil di antara bulan apa? Bulan-bulan yang ada, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Ramadannya kemana? Ramadan punya kemuliaan tersendiri dengan hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain. Namun di antara bulan-bulan selain bulan Ramadan, ternyata ada bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan ini mulia kenapa? Ibnu Abbas menjelaskan kemuliaan di dalam bulan hurum adalah amalan di dalamnya Allah lipat gandakan pahalanya. Kebalikannya, dosa-dosa maksiat yang dilakukan di dalamnya akan dilipat gandakan juga ganjarannya. Maka di ayat tersebut dilanjutkan dengan kata-kata
fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kamu berbuat dosa untuk dirimu. Kenapa kok Allah lebih memilih jangan lakukan ketimbang perintah lakukan kebaikan? Kenapa? Ketika Allah sudah menyebutkan ini bulan mulia, tapi Allah lebih mengedepankan larangannya daripada perintahnya. Karena manusia, Pak, ketika dihadapkan dengan kebaikan biasanya dientar-entarin. Betul apa betul? Mau tobat entar nunggu Ramadan, entar nunggu tahun baru Hijriah, entar nunggu ulang tahun dulu baru mau tobat. Mau berubah, mau hijrah, nunggu momentum, nunggu perpindahan tahun, nunggu. Itu fitrahnya manusia ketika dihadapkan dengan kebaikan. Maka inilah sir rahasia kenapa Allah lebih mengedepankan larangannya. Karena manusia kalau dihadapkan dengan kebaikan, jarang-jarang orang ketarik untuk melakukan kebaikan. Contoh, punya rezeki, punya duit, umroh depan mata, entar mendingan jalan-jalan Eropa. Punya sehat, bisa puasa Rajab, di dalamnya ada kemuliaan. Nanti saya akan bercerita tentang hadis-hadis puasa Rajab. Ada yang palsu, betul, jangan dijadikan sandaran. Tapi ada hadis-hadis yang bisa dijadikan sandaran, di mana anjuran puasa di bulan hurum sangat dianjurkan. Di depan mata ada puasa Rajab, entar Ramadan aja. Tuh. Maka itulah kenapa Allah mengedepankan kata-kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali buat dosa loh di bulan Ramadan, di bulan hurum. Kenapa? Karena dosa di bulan-bulan hurum dilipat gandakan. Nah, sekarang kalau seandainya Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwasanya dalam ayatnya ada ayat yang menunjukkan kemuliaan satu bulan, yaitu di antara bulan-bulan yang hurum yang sekarang kita ada di dalamnya. Mau kapan kita ingin memaksimalkan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah kalau bukan sekarang? Menunjuk Rajab tahun depan, Pak. Kalau sampai bulan Rajab tahun depan. Mau nunggu bulan Sya'ban. Kalau nyampe bulan Sya'ban. Mau nunggu bulan Ramadan. Kalau nyampe bulan Ramadan. Tapi doa kita dan doa anjuran guru-guru kita, perbanyak kalau sudah masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kembali ke bulan Rajab. Maka ketika Al-Quran memuliakan satu bulan, ditegaskan oleh baginda Nabi SAW, bulan tersebut adalah bulan yang 4 tadi dan kita ada di salah satunya. Apa yang perlu kita lakukan di bulan Rajab? Para ulama mengatakan, satu, Rajabun syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'banu syahru Rasulillah. Dan bulan Sya'ban nanti bulan depan adalah bulannya Rasulullah, maka dianjurin banyakin salawat. Wa Ramadan syahru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulannya Allah kata para ulama. Apa anjurannya? Pertama, kasratul istighfar. Banyakin istighfar. Banyakin. Kenapa banyakin istighfar? Pak, sadar atau tidak sadar, dosa kita banyak. Tapi sebesar apapun dosa kita, pintu taubat Allah tidak pernah tertutup. Dengan syarat satu, dari kajian hadis yang saya baca sesuai dengan kemampuan saya, hadis-hadis qudsi yang berbicara tentang ampunan Allah, Allah akan tetap buka pintu taubatnya selama satu. Jangan syirik. Jangan dosa banyak, biarin. Tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Al-Habib Umar Al-Hafiz pernah ditanya, bagaimana dengan seorang hamba yang tobat kemudian maksiat lagi, tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi? Boleh. Kata Al-Habib Umar Al-Hafiz, kata beliau apa? Beliau mengatakan, itu lebih baik daripada tidak tobat sama sekali. Lebih baik daripada tidak tobat. Karena baginda Nabi SAW mengatakan,
kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya kata-kata khata'un. Itu bukan satu salahnya, Pak. Khata'un maknahu katsirul khata'i. Dosanya banyak. Itu Nabi udah nginformasin, anak Adam dosanya banyak. Dan dilanjutkan, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang ngaku dirinya banyak dosanya, at-tawwabun, banyak tobatnya. Artinya banyak tobatnya, segerain tobat. Setiap kali buat salah, tobat. Tutup kesalahan kita dengan kebaikan. Maka ada anjuran kalau buat salah, buru-buru sedekah. Karena sedekah bisa nutup kesalahan kita. Tuh. Ya. Ini bicara tentang bulan Rajab, kata para ulama, syahrullah, syahrul istighfar. Bulan banyakin istighfar. Maka di antara anjurannya, nih saya ingin menyampaikan, Pak. Mudah-mudahan yang disampaikan ini masuk ke dalam sanubari kita, bisa diamalkan. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um menyatakan, ada 5 malam yang di dalamnya apabila kita berdoa, doa kita mustajab. Udah kelewat sih, tapi mudah-mudahan Allah sampaikan lagi. Di antaranya pertama, nih, tiap minggu kita dapetin malam Jumat. Itu malam mustajab. Maka kalau udah datang malam Jumat, jangan pikirannya langsung malam Jumat, malam nyunnah. Ya, malam nyunnah. Ya, katanya hubungan suami istri di malam Jumat makin berkah. Iya, makin berkah. Tapi bahasa malam nyunnah, nyunnah yang dimaksud perbanyak sholawat, perbanyak surat Al-Kahfi, baca surat Dukhan. Kalau mau di plus-plusin istilah kata malam berkah sama istri, boleh. Boleh. Nambah berkah, insya Allah nambah berkah. Karena memang hari Jumat punya keistimewaan. Tuh. Yang kedua, malam 1 Rajab kemarin tuh. Maka kalau kita tinggal di kampung, guru kita paham tentang beberapa amaliyah-amaliyah yang memang dianjurkan oleh ulama-ulama salaf terdahulu, biasanya dikumpulin, bahkan dianjurin. Wah, besok awal Rajab, nih baca istighfarnya Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Udah dikumpulin. Ibarat kata udah didiktein. Nih ente baca aja sekali. Di awal Rajab. Mudah-mudahan Allah kabul apa yang ditulis oleh Al-Habib dengan juhud mereka semuanya. Tuh. Banyakin doa. Yang kedua di awal Rajab. Yang ketiga, nanti insya Allah amin Allah sampaikan. Di malam nisfu Sya'ban. Tuh. Malam nisfu 3. Yang keempat malam Idul Fitri, yang kelima malam Idul Adha. Ini kalau udah malam-malam ini nyampe di tengah kita, jangan disia-siain, Pak. Mungkin Bapak pernah nanya-nanya, ya Allah, kapan ya doa saya diijabah? Padahal ada di tengah-tengah kita waktu-waktu mustajab. Kapan? Di malam-malam tadi. Bahkan kalau bicara hadis secara menyeluruh ada, Pak. Ini saya cerita sedikit tambahan. Nabi pernah doa dari hari Senin, Selasa, Rebo. Senin, Selasa, Rebo. Kata baginda Nabi, ternyata Allah ngejawabnya di hari Rabu. Allah ngejawabnya di hari kapan? Ditanya sama para sahabat, antara waktu zuhur ke asar. Waktu zuhur. Akhirnya apa? Sahabat yang mendengar hadis tersebut dari Rasulullah praktek. Tiap hari Rebo antara zuhur ke asar dia doa. Dia mendapatkan apa yang Rasulullah katakan. Artinya apa? Hajatnya dikabul. Tuh. Dia Rebo, bingung kan, Pak? Baru tahu mungkin. Kalau udah waktu lohor Rebo, doa, Pak. Berangkat umrah. Saya lagi nyemarakan sama ya jamaah saya bilang begini. Yang ngatur kita berangkat ke Mekah bukan pemerintah. Siapa? Allah. Maka minta sama Allah. Gimana caranya? Saya lagi bilang, banyakin Fatihah, niatin umroh dan haji. Saya bilang, nanti yang dapat panggilan tiba-tiba ada orang berangkatin, bilang sama saya. Ada yang laporan, Pak. Saya baru berapa hari ngamalin, saya niatin ada orang nggak ngeberkahin saya. Mau berangkatin saya umroh, padahal saya baru ngamalin. Dan ini semua lagi-lagi. Pertama, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karena kita manggil. Manggil siapa yang kita panggil? Dengan wasilah suratul Fatihah. Allah buka. Tuh. Nah, maka bulan Rajab kata para ulama perbanyak istighfar. Yang kedua, ini kaitannya mungkin ada yang puasa tadi itu, Masya Allah. Tadi bahkan disediakan di sini takjilnya.
Kalau ada yang bertanya, jangan puasa Rajab, hadis-hadis puasa Rajab palsu, saya katakan betul. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli syahri Rajab disebutkan dalam mukaddimahnya, hampir mayoritas hadis puasa Rajab palsu. Emang kenapa Ustadz kalau hadis palsu? Kalau hadisnya palsu dan kita tahu palsu, jangan diamalin. Sekalipun isinya ribuan kebaikan, jangan diamalin. Contoh, kemarin di awal Rajab mungkin di antara bapak-bapak karena terhipnotis dengan hadis itu dan bapak nggak tahu, akhirnya ngamalin puasa di awal Rajab karena hadis palsu tadi. Bagaimana hukumnya? Saya katakan kalau bapak nggak tahu, maka bapak insya Allah dapat pahala puasa sunnahnya. Kalau nggak, tapi kalau bapak tahu itu hadis palsu dan bapak maksain ngamalin puasa karena hadis palsu ini, pengen dapat pahala dari hadis palsu ini, mohon maaf, bukan pahala yang bapak dapat, tapi bapak dapat neraka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang berani-berani bohong atasku. Bohong atasku bagaimana ya Rasulullah? Mengatakan ini amalan Nabi padahal Nabi enggak ngamalin. Ini perkataan Nabi padahal Nabi enggak mengatakan. Kalau ada yang berani begitu, maka tempatnya di neraka. Naudzubillah. Maka hadis-hadis puasa Rajab secara menyeluruh dikaji oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, dinyatakan mayoritas palsu. Mayoritas, sedikit banyaknya itu dhaif. Nah, kalau memang hadisnya palsu Ustaz, berarti kita nggak boleh puasa Rajab. Bukan. Amalan apapun harus ada sandaran dalilnya. Ini maka saya mengajak jemaah masjid yang insya Allah mudah-mudahan selalu dalam semangat beribadah. Semangat beribadah boleh, tapi tolong sandaran ibadahnya juga diperhatikan. Yang ngamalin puasa Rajab, saya berikan dalilnya pada saat ini mudah-mudahan bermanfaat, adalah hadis tentang kisahnya seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dalam keadaan gemuk, tiba-tiba tahun depannya kurus. Namanya Al-Bahili. Ketika bertemu kembali dengan Rasulullah, ditanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau masih mengenalku? Kamu siapa?" "Saya Bahili ya Rasulullah." "Hah? Kamu Bahili?" "Iya ya Rasulullah." "Ada apa denganmu? Kenapa kamu kurus seperti ini? Kenapa kamu menyiksa dirimu seperti ini?" Kata Bahili, "Saya puasa tiap hari." Puasa? Rasulullah nanya, "Kenapa kamu nyiksa?" Bukan berarti nggak boleh puasa tiap hari, Pak. Jangan dimaknai seperti itu. Karena ada guru-guru kita, wali-wali Allah puasanya tiap hari. Maka kalau ditanya apa hukum puasa tiap hari, hukumnya paling banter makruh, nggak sampai haram. Tapi yang menjadi kebiasaannya dari guru-guru kita, maka diperbolehkan. Itu kalau kita kaji secara fikih. Nah, akhirnya apa? Mau nggak saya ajarkan puasa yang benar bagaimana? Karena melihat si Bahili. "Mau ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Puasalah kamu di bulan Ramadan dan satu hari di selain bulan Ramadan." Artinya puasa satu hari sunnah. Kata Bahili, "Tambahin Rasulullah, saya masih kuat." "Ya sudah, 2 hari setiap bulan." Maksudnya Senin, Kemis. "Tambahin ya Rasulullah." "Ya udah 3 hari setiap bulan." Puasa B tuh 13, 14, 15. Kata Bahili, "Tambahin ya Rasulullah." Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, ini dalil puasa Rajab, Pak. "Sum minal hurumi watruk." Puasalah kamu di bulan-bulan hurum. Ya, bulan hurum tadi ada 4, Pak, termasuk Rajab. Watruk, kemudian tinggalkan. Artinya apa? Pilihlah di hari-hari bulan hurum untuk berpuasa, tapi jangan semuanya. Jangan semuanya. Maka kalau ada yang bertanya apa hukum puasa selain bulan Ramadan 30 hari, kalau untuk orang-orang biasa dihukumi para ulama makruh. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan memang puasa tiap hari dan dia tidak terjadi apa-apa, makruhnya itu karena dianggap menyiksa diri. Tapi kalau dia sehat, dia kuat, dia mampu, maka para ulama mengatakan masuk dalam kategori mubah, tidak sampai wajib apalagi haram. Ini bicara tentang puasa Rajab. Dalil pertama itu, sum minal hurumi watruk. Dalil kedua, dalam satu hadis dikatakan,
bahwasanya di surga ada sungai. Mungkin Bapak pernah dengar ini, yang namanya Sungai Rajab. Airnya lebih manis daripada air madu, lebih putih daripada susu. Kata baginda Nabi, akan Allah berikan kepada mereka yang puasa di bulan Rajab. Terserah mau 1 hari, 2 hari, insya Allah Allah kasih air dari surga, ada di sungai, namanya Sungai Rajab. Itu hadis yang kedua. Hadis ini dhaif, tapi hadis dhaif boleh diamalin, Pak. Hadis dhaif boleh diamalin. Kalau ada yang nanya lagi, sebab sekarang lagi marak, hadis dhaif jangan diamalin katanya. Kalau mau ngamalin hadis yang sahih saja. Mohon maaf, kalau kita mau kaji hadis secara utuh, maka para ulama hadis mengatakan, salah satunya Imam Nawawi dalam Muqaddimah Arba'innya menegaskan, wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazil amal bil haditsid dhaif fi fadailil a'mal. Itu dalam muqaddimahnya mengatakan demikian. Dan telah sepakat para ulama hadis tentang bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Tuh, kalau misalnya Bapak ditanya tentang hukum ngamalin hadis dhaif, boleh selama dalam amalan-amalan keutamaan. Tapi kalau dalam halal dan haram, akidah nggak boleh, Pak. Kudu hadisnya sahih. Selain itu, ulama memperbolehkan. Datang beberapa orang, saudara kita mengatakan, jangan pakai hadis dhaif. Ya Allah. Sampai mohon maaf, nanti ketika bulan Ramadan ramai nih. Doa yang biasa diajarin sama guru-guru kita dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, katanya. Jangan baca lagi. Karena hadisnya dhaif. Yang kita baca hadis yang sahih. Apa yang sahih doanya? Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang dibaca, yang tadi jangan dibaca. Ya Allah. Padahal ulama hadis kita mengajarkan ketika ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ini masih dalam batasan yang diperbolehkan oleh para ulama, silakan amalin kedua-duanya. Jangan ditendang satu, diambil yang satu. Ini kalau bicara hadis. Kebetulan memang Al-Fakir ngambil takhasusnya di hadis. Maka ini menjadi informasi penting. Hadis dhaif boleh diamalin. Dan sandaran puasa Rajab sejatinya mayoritas hadisnya dhaif. Maka kalau Bapak punya kesempatan, besok masih ada Kamis, silakan puasa Kamis. Kalau tidak, ambil 3 hari dalam 1 bulan. 13 Rajab, 14 Rajab, 15 Rajab. Ini yang disebut dengan puasa bid. Puasa bid. Atau pengen coba Daud, silakan Pak. Puasa kagak, puasa kagak, puasa kagak. Itu puasa Daud, Pak. Sekarang puasa, besok enggak. Besoknya puasa, besok kagak. Yang ada kita gimana, Pak? Kagak puasa, 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 sampai Ramadan baru. Nah, itu kita. Ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa ngambil, Pak. Sedikit minimal kita nabung-nabung dah amalan kebaikan kita. Puasa ada bulan Rajab, kita nabung. Ada puasa Syaban, tabung. Ramadan, bukan tabungan lagi, wajib nabung dengan puasa. Tuh. Maka mudah-mudahan, ya ini sudah jam 1. Dengan kajian yang singkat ini, saya ingin mengajak bahwasanya kemuliaan Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita kalau kita mau mengkajinya. Maka tingkatan dalam mempelajari Al-Quran, pertama belajar dulu. Ketika sudah belajar lancar, kemudian baru tadabburi. Kalau udah ditadaburin, udah paham maknanya, amalin. Tuh. Ngapalin gimana, Sat? Kalau ngapalin itu mah plus-plus, Pak. Plus-plus. Istilahnya hafal alhamdulillah. Dan sejatinya memang orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran, itu orang-orang pilihan Allah. Semua bisa. Bisa karena Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kami betul-betul telah menjadikan Al-Quran mudah untuk diingat. Maka siapa yang mau nolak? Siapa yang mau menyangkal? Artinya semua punya kesempatan. Tinggal orang-orang pilihanlah yang diberikan kemudahan. Kalau kita belum mampu ngapal, minimal kita baca, kita tadabburi, kita amalin. Maka saya ngambil satu contoh saja karena kaitannya bulan Rajab. Kemuliaan di dalam Al-Quran itu ada. Tentang apa? Kemuliaan bulan Hurum,
yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh baginda Nabi. Kemudian apa saja isinya sudah saya jelaskan, di antaranya perbanyak istighfar, kemudian perbanyak amalan-amalan kebaikan khususnya puasa. Dan terakhir saya ingin mengijazahkan di antara ijazah guru-guru kita ketika masuk bulan Rajab, banyakin doa ini Pak. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali ba'da subuh sama ba'dal maghrib. Apa fadilahnya Ustaz? Jangan ditanya dah Pak. Ngamalin dulu. Dengan begitu insya Allah akan ada keberkahan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, anak kita, bahkan keluarga besar kita. Ini saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, betul-betul kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa, mungkin ada saudara kita, orang tua kita, anak kita, istri kita sedang sakit. Dengan kemuliaan majlis ini, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan dari rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya, dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang sempurna. Kita berdoa juga buat tabungan kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh, solehah, alim, alimah, nafi', nafi'ah, kaya, dermawan, ahli sedekah. Ya Allah, Engkau menciptakan kami dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya suci, bersih, putih. Kami yang mengotorinya ya Allah. Maka jika Engkau ingin mengambil kami, ambil kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبعظمة الفاتحة يا كاشف الغم يا فارج الحم يا من يغفر لعبده ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.